ada perubahan. Kalau rusaknya banyak mengeluh. Jadi mereka. Tapi walaupun tidak dikasih jalan, banyak juga pencurian sekarang. Banyak pencuri. Sekarang lebih tapi bukan ada maksudnya kita gini masalah pencurian nomor 2. Masalah nomor 2, pencurian nomor 2 itu memang kasus itu di mana-mana juga. Buat pengawasan perlu diperketat dulu walaupun jalan tanah jalan turun. Kalau mau mencuri ya mencuri. Walaupun sekarang hotmake ya bukan diperlukan. Kalau pengawasan diketat, kalau dia melanggar hukum ya ditindak. Kan ada pos-pos penjaga itu. Saya kira bagi penyair itu lahan untuk ada benar juga kalau Anda mengharapkan kalau Purwo itu seperti yang dulu ya impian kan semua orang, tapi kemajuan zaman yang lebih pragmatis, ada fungsional. Sekarang kan menjadi daya tarik kesini berapa wisatawan domestik yang ke Alas Purwo dulu kan karena akses jalan ya ini tentu akan membawa jalannya. Nah sekarang jalan bagus kan. Ya itu dia sebenarnya dia yang atas kan itu juga itu loh hutan itu kan hutan peninggalan zaman itu hutan dan sekarang kan gara-gara coba aku ya syuting sana mahal bayar ke Jakarta itu foto aja di depan ya foto itu udah naruh parkir jadi kan bagus tuh jalan tuh tapi hutannya untuk ke dalam hutan masih jalan kaki kita untuk yang di bagian tertentu itu memang menikmati hutan juga tapi dia ada gitu kan ada ditata ya ada karena mulai sekarang hutan-hutan dibabat sedikit menjadi perkemahan camping. Wisata itu kan perkemahan. Memang sudah zaman kalau bicara begitu ya nilai ekonomisnya tidak ada. Kita selalu mengatakan kita tertinggal kita mau terbuka open pada kepentingan masa kini, tetapi harus seimbang. Harus seimbang. Itu saya kira harus seimbang antara gini. Kalau itu habis ya. Jangan menembak. Ya. Burung soalnya karena mereka kadang-kadang yang di drama saya itu nembak burung tapi bukan untuk dimakan untuk dia sekedar libido nembak aja dia kepuasan libido. Sudah ada gini ya kalau di laut mungkin enak dia mancing pasti makan atau ngasih nembak itu burung sini apa sih itu kan tidak membentuk penyakit ya. Ayo adik kenalkan dulu siapa temennya yang di rumah, siapa tuh dengar siapa sih? Halo semua, kenalin nama aku Diah, aku dari Prodi Pendidikan Fisika dan aku itu tergabung di UKM Teater Kampus Seribu Jendela. Jadi hari ini aku mau membawakan sebuah puisi, ini karya dari Fania Cika Ardana karena aku belum pernah membuat puisi tapi semoga saja bisa suatu saat nanti membuat puisi belajar dari para profesional yang ada di sini. Siapa tuh sekali? Mahasiswa dari mahasiswa dari Uniksa juga? Iya. Oke, jadi judul puisinya adalah Sudut Samudra. Ya. Ada musiknya mas, kan musik. Udah dari tadi sih. Deburan ombak yang tak henti-hentinya menerpa. Butir-butir mengikuti jalannya arus. Jalan yang panjang, penuh lumut dan sampah. Seperti laraku yang berlumut. Bagai hamparan ombak yang tak kunjung menetap. Bibir pantai tak selembut bibirmu. Air laut pun tak semanis raut wajahmu. Mengapa pasang surut turut hadir? Bak bias cahaya dalam setiap nadir. Tak apa, biar buih laut menjadi saksi. Hati yang rapuh bagai cangkang kerang, terluka dengan keras mengerang, ibarat menunggu senja yang pasti terbenam. Namun lautan tahu, ia tetap tenggelam. Terima kasih. Kamu bacanya jangan ngebut itu, kasih sedikit, ya kasih dia sedikit permainan. Supaya apa? Supaya kalau di radio itu lain dengan ini, di radio itu pasti fokus pada suara orang. Nah, kalau kita di panggung bisa aja yang suaramu tapi di ini lagi ya, tapi dia mainkan.
puisi apa tuh? Tentang apa kira-kira tuh? Menurut kamu apa? Mungkin Apa? tentang lingkungan kita yang Apa tuh? Apa itu baca coba? Apa di situ? sudut samudra. Sudut samudra. Kira-kira apa? Ada kalimat bagus di sana. Kamu, oh kamu memilih puisinya dia tuh kan kamu kenal dengan orang itu? Enggak sih, tapi saya kalimat bagus menurut saya itu di bagian Mana? bibir pantai tak selembut bibirmu. Wah, bayangkan kalau bibir pantai selembut bibirnya, Oh, kalah. semua orang ingin mencium. Iya. Iya. Marina kalah sama. Bibir Rina enggak selembut bibir pantai, Iya, hampir. hampir. Nah, gimana tuh? Kok menarik sekali tuh bibirmu? Ya, karena saya ngerasa tiba-tiba berfantasi ketika membaca kalimat ini gitu. Ya. Ketika saya Atas sebelum sampai ke sana apa tuh kalimat? Coba pelan-pelan mau baca dulu. Pelan-pelan. semuanya atau Semuanya dari atas tapi berhenti pada titik yang sangat bermakna. deburan ombak yang tak henti-hentinya menerpa. Ya, Butir-butir mengikuti jalannya arus. ya, lanjut. Jalan yang panjang, penuh lumut dan sampah. Wah, Seperti laraku yang berlumut. angkat sana. Itu kalimat di atas itu kamu pernah ngalamin nggak perasaan seperti itu? Ya sebenarnya belum. Nah, tapi kamu bisa merasakan orang itu seperti apa? Seperti diriku gitu, seperti laraku. Iya. Berarti kan dia menciptakan di atas itu menciptakan kondisi dirinya kan, Iya. yang apa? Penuh sampah, Iya, penuh sampah dan lumut. penuh sampah dan lumut. Ngeri juga tuh. Terus kasihan juga orang itu. Bagai hamparan ombak yang tak kunjung menetap. Nah, Bibir pantai tak selembut bibirmu. oh, ya. Air laut pun tak semanis raut wajahmu. Wih, gaya sekali loh yang digambarkan. Kira-kira anak laki apa anak perempuan tuh? Kayaknya sih laki-laki karena yang buat ini perempuan. Oh gitu. Iya. Bibirmu tidak bibir laki-laki, bibirku kasar banget deh. Nah, bibirmu seperti batu paras. Seperti batu paras. Keras sekali. Bibirmu. Kalau mau mencium hancur. Bibirmu setajam silet. Oh, silet masih halus seperti kapak karatan. Terus. Mengapa pasang surut turut hadir? Bias cahaya dalam setiap nadir. Tak apa, biar buih laut menjadi saksi. Hati yang rapuh bagai cangkang kerang, ibarat menunggu senja yang pasti terbenam. Namun lautan tahu, ia tetap tenggelam. Oh, bisa. Namun lautan tahu dia tetap tenggelam. Apa artinya kira-kira tuh? Waduh, juga kurang tahu ya. Kira-kira apa menurutmu tuh? Eh, Namun orang tahu dia tetap tenggelam. Mungkin tentang perasaannya dia ya, Iya. yang Ya. Pasti akan berpisah. iya, Ya. Pasti akan terjadi. Semua orang pasti akan tenggelam. iya benar. Artinya dia bicara tentang kontrak, tentang Kontrak. sirkulasi. Ah. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Iya, benar. Ada perjumpaan, Ada ada perpisahan. perpisahan. Jadi dualisme itu ya itu tidak mungkin laut akan tenggelam. Ya, pasti sesuatu tenggelam. Kalau itu menjadi buih dia muncul di permukaan. Kalau menepi di pasir menjadi bibir-bibir ombak. Ya tak Gitu. selumut bibirmu. Ya, selembut bibirmu. Tidak sekasar batu karang yang karatan. Batu karang yang bergeruji. Nah, keren. Iya. Kita sudah menikmati dua puisi karya teman-teman kita dari Uniksa ya. Iya. Ya, dari angkatan berapa nih? Tahun terbitan kapan tuh? Tahun yang lalu ya? Ya, 2022. 2022. Nanti kita akan bacakan juga terbitan tahun 2023, tapi bukan sekarang. Ya. Jadi kita pada episode mendatang ya. Iya.
Nah, kira-kira apa lagi? Ada nggak puisi yang menarik untuk dikupas? Dikupas sambil bercanda aja. Menurutmu apa? Asal gimana menurutmu puisi itu? Puisi nasi apa tuh? Apa tuh judulnya itu? Sudut Samudra. Sudut Samudra. Ya apa namanya sebenarnya tuh kayak lebih mengarah ke perasaan seorang wanita yang ditinggal. Tapi dia ada bilang jenis kelamin sana kan? Ya tapi karena apa namanya pengarangnya pengarangnya cewek. Mungkin dia mengutarakan bagaimana rasa galaunya rasa galaunya pada sang pujaan hati. Ya, mungkin entah berpisah atau bagaimana. Tentang kegalauannya dia ya. Tentang satu proses yang perlu saya sampaikan perlu saya pembinanya rekan-rekan ini, mereka observasi di Pantai Buleleng, ex Pelabuhan Buleleng. Mereka rata-rata namanya puisi itu ya, pantai. karena judulnya lintasan pasir. Si Asa beda. Beda ada beberapa yang di sana mengarah ke tema pasir itu. ada yang alam, ada yang di luar itu. Kalau tadi kan kebetulan ada samudra itu mungkin mereka ekspektasi dari fenomena alam. Kalau ini alamnya keluar dari wilayah ex Pelabuhan Buleleng, kita itu sama-sama keprihatinan terhadap alam. Dari sentuhannya itu sebagai angel saja. Aku juga kalau misalnya khusus menulis tentang pantai di Buleleng aja. Ada lagi yang menarik. Coba Asa, ada yang menarik Asa? Yang menukik di pantai, Khusus pantai, kita bicarakan Pantai Buleleng nih. Ternyata Pantai Buleleng bisa juga dipakai untuk gini, untuk inspirasi ya. Untuk presentasi keadaan di dalam diri, kesaksian sebuah pantai, kemudian sejarah yang begitu panjang. Ada, coba ambil baca aja awagen dulu, baru temukan maknanya. Iya. Karena udah gitu tadi rencananya Pak Atawan kan nyuruh mahasiswanya mau menulis sudut itu tentang apa? Tentang sudut Pantai Buleleng. Ini karya dari teman saya, Wahyu Mahaputra. Siapa? Wahyu Mahaputra. Wahyu ini kawan kita nih pemain ya. Iya. Judulnya Pasang Sur. Tak bisa aku jamah lagi wajah sendumu. Bukan ku tak mau denganmu, namun pasang telah berganti surut, sama sepertiku yang kehilanganmu. Wih, ombak seakan bersenandung lagu cinta. Ia datang tiba-tiba, lalu pergi tanpa aba-aba, sama sepertimu yang hilang rasa. Nelayan melaut, sementara ikan sibuk menanti fajar. Ayunan nyur hilang, sama seperti kita yang kehilangan cinta. Apa itu kalimatnya? Yang mana? Yang kamu bilang tadi sebelum kehilangan cinta itu. Sama seperti kita yang kehilangan cinta. Kenapa semuanya itu masa laut itu kok sama dengan catatan apa? Pengaduan. Laut sebagai satu. Laut dipakai alat untuk menciptakan dirinya. Ya. Yang saya tempat tadi ini Wahyu udah habis putus sama pacarnya. Oh iya, masih ada yang lainnya, Rina ada di sini. Jadi puisi sebagai katarsis. Sebagai pembebasan. Ya, daripada bunuh diri. Iya. Jadi itu ya. Dia menulis puisi. Laut begini kan enak ya. Apalagi dia menulis puisi ambil gini kertas tulis kemudian di jalanan ya. Iya. Ya, itu lagi. Itu di pasir puisi itu. berdarah itu. Tulis di pasir. Disapu ombak biar yang baca ombak. Ada yang bagus kata-kata nelayan yang ada nelayan itu. Ya, nelayan melaut sementara ikan sibuk menanti fajar. Nelayan apa? Nelayan melaut sementara ikan sibuk menanti fajar. Masing-masing keasikan, nelayan asik melaut, ikan-ikan yang menanti fajar. Sama-sama makhluk Tuhan yang sama-sama. Nelayan melaut, ikan-ikan menanti umpan. Ya, saya kira seperti itu. Oh, nanti fajar nih gitu. Nelayan melaut sebenarnya ikan-ikan siap digoreng. Iya. Oke dah. Menurutmu apa bagaimana puisi itu? Ya. Nah ini si apa? Dia. Dia. Kalau menurut saya itu tuh. Nah ini kan ditulis mana laki.
Iya, oleh laki-laki. Kamu merasakan juga kalau anak perempuan juga gitu? Ya mungkin ya. Mungkin puisi itu tidak mengenal jenis kelamin ya. Iya. Kalau kita hilangkan namanya tadi, perempuan sama nama ini mungkin bisa nggak menjadi puisi universal karena nggak ada nyebutin itu kan. Iya. Kecuali yang sejak di bulan kecil nyebutan nama ya. Ya, Nyebutin nama dia. Kepada Ariati ya. Ariati. Kepada Ariati ya. Ya, Kepada Ariatinya. Ya. Nah itu kelihatan dia laki. senja di pelabuhan kecil. Usia Luar biasa. luar biasa sekarang. Zaman dengan Abdul Hadi, BM juga laut sebagai inspirasi. Dia tulis dalam baris pertama, ombak itulah yang membangunkan aku lagi padamu. Jadi begitu dia ombak Kalimat selalu ingat kenangan. itu yang kalimat yang tidak klise, berat sekali menemukan. Kalau yang gini kan dah bibirmu tak seindah, bibirmu tak seindah pisang goreng. Nah, tapi di sana perjuangan memang mencari Untuk kata-kata yang menjadi Abdul Hadi WM itu wih, lama. Anda kan baru semester 2 mencapai betul, ya lumayan lah. Tapi proses panjang nanti. Ketika Anda sudah tamat, punya anak. Tidak semua penyiar, bahkan penyiar senior pun tidak bisa menemukan kalimat yang sekali berartis sudah itu tidak ada benar. Luar kan, itu yang apa kalimat yang tertusuk padamu berdarah padaku itu kan Luar biasa. luar biasa. Sesuatu yang kelak retak kita buat abadi guna Muhammad ya. Salah puisi-puisi. Kan memang sesuatu yang kelak retak, sesuatu yang nanti akan mati, tapi kita mau coba membuat keabadian. Sejak pocil, sebuah pocil. Pusing kan. Nah, oke. Kita lagu dulu. Selingan habis ini baru persiapan menuju membaca puisi yang lainnya. Oke, jadi buat fans Tia Radio Barong, sebelum lanjut, Rina mau puterin dulu nih lagu spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus Radio Barong 102 FM. Enjoy. Puisi kamu satunya puisi Biasanya ada lagi tapi dalam draft revisi. Semua ini
Biasa 2 lagu. Oh iya, oke. Heeh. Ada punya buku ini. Nah, buku ini. Oh, lawan. Wih, kamu dapat hadiah. Kita dikasih foto. Ya, ya. Ini bu, dari Bunda membeli buku ini. Ini bukunya mahal 90.000 ini. Ini luar biasa, kamu gratis. Biasa oleh Sebat tuh. Ya, nanti kamu bodohan nih. Ya, ya. Kamar dulu kan ini enak apa gini. 90.000 loh Sebat ini. Ya, 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 lumayan gratis itu. Baca buku dapat, dapat. 90.000 juga dijual. Gue Bunda Putri yang beli, orang beli 3.000 lagi. Bunda itu habis dipindahkan itu. Nanti harus isi jengking di sini. Di hari itu harus ya. Itu nanti biar terikat kan. Biasanya berapa?
Oke ya. Nah, sebelum lanjut teman-teman kita Asa dan Diah membaca puisi, saya akan bacakan puisi karya Niputu Putri Swastini Koster yang terkumpul dalam antologi puisi Ratih. Puisi yang saya bacakan judulnya Sang Pemintal. Ini mungkin puisi ini lahir mungkin ya, saya duga lahir ketika Ibu Putri mengamati bagaimana tuh perkembangan UMKM yang ada, terutama di bidang pertenunan yang ada di Bali, dan melihat ada suatu kemungkinan besar jika tidak diselamatkan akan terjadi putus generasi selanjutnya. Maka lahirlah puisi ini. Sang Pemintal. Sang Pemintal tumbah, ulang ya. Sang Pemintal tumpahkan cinta pada benang-benang. Tak pedulikan kapan helai demi helai kain menyatu di tubuhmu. Mereka memberi warna hidupnya pada warna beribu-ribu kain, menenun dari indahnya hati. Sesiapa menjadi bidadari-bidadari karena tenunan Sang Pemintal. Jagalah mereka dari punah zaman. Sang Pemintal lahir dari nenek moyang, dijaga tradisi dan hiang. Tapi ada suatu masa mereka terabai dari pandang. Adakah yang risau ketika Sang Pemintal hilang? Maret 2021. Jadi 2 tahun yang lalu ditulis puisi. Nah, itulah saya kira Sang Pemintal ini. Dulu saya pernah membuat film dokumenter tentang kain, motif-motif kain enggak yang ada di Belalang. Memang saya menemukan gitu, jarang sekali sekarang ada orang yang mau menenun dulu. Karena susah, yang kedua tidak ada bagaimana? Tidak ada regenerasinya. Oh iya benar. Itu kan siapa sih? Kamu dari mana Salah? Saya dari Gianyar aslinya. Oh iya, Gianyar pasti. Kamu pernah diajarin nenun? Oh nggak pernah. Enggak kan? Nah, apalagi itu. Banyak sekarang siapa ngajar dulu kan cuma dari keluarga itu diajari kepada anaknya. Sekarang anaknya kan pada sibuk kuliah, pada sibuk buat PR, pada sibuk bikin jadi pegawai negeri atau jadi kapal pesiar. Ya nggak ada, memang gitu. Lama-lama kalau tidak diatur, kalau tidak diambil kebijakan, maka bisa hilang budaya ini, budaya menenun itu. Memintal itu kan kayak wah itu, duduk lama, kutak uang. Sekarang kan banyak juga yang mulai kain-kain yang cap tuh loh, lebih gampang buat ini tuh kan, yang mintal itu kan kayak wah. Tuh. Kamu bisa mintal asal? Iya, tidak. Pernah ngeliat? Pernah di film-film atau di film. Pernah. Kalau di sini di Belanda masih di Kalianget ada tuh tadi di Grogak, di daerah sana itu ada, di mana tuh di Serilip, di Serilip, di Kalianget ada. Kalianget tadi kan memang ada ya, di Kalianget ada. Kemudian dulu di sana di desanya di dekat Banyunya, desa apa namanya itu, Penglatan ada. Di Beratan dulu kan ada. Jarang, tapi jarang sekarang. Jadi memang kita khawatir bisa hilang. Seperti dikatakan oleh Ibu Putri, adakah, pada bait penutup ini bagus, sebuah pertanyaan untuk kita semua, untuk dirimu juga ya, dia ya. Adakah yang risau ketika Sang Pemintal hilang? Kamu risau enggak? Ya risau sih, karena kan itu juga menjadi bagian dari budaya Bali, khususnya juga budaya Indonesia. Karena kan Indonesia itu, kita kenal Indonesia dengan berbagai beragam budaya. Kemudian ketika budaya asing masuk, perlahan kan itu terkikis dunia. Jadi kita pasti akan risau siapa lagi yang akan melestarikannya ke depannya gitu. Kain-kain itu bisa hilang, kain-kain tradisional itu ya. Iya benar. Mungkin datang dari luar nanti kain. Iya benar, takutnya malah diakui dari luar, kan banyak juga sekarang yang seperti itu, yang ternyata
emang punya dari Indonesia tapi ternyata diakui gitu dari Bukan. luar. Asal gimana tuh? Biasa. Di Banyuwangi ada yang mau minta nggak? Ada rasanya. Ada batik, ada lebih ke batik sih. Batik ya. Lebih ke batik. Batik kan nggak meminta kan? Enggak, ya. Menulis ya kan? Iya. Menulis ada yang ngecap, yang murah-murah dicap sama dia kan. Kalau yang mahal kan tulis. Jadi tulis. Tulis duduk juga dia kan. Iya. Ya. Oke. Yuk kita lanjut sekarang puisi. Jadi puisi-puisi itu juga sebenarnya renungan Prof ya, dari puisi Iya. yang ditulis tadi sama si Asa tentang Laspurwo kan. Keresahannya dia jika sampai ada penebangan yang sewenang-wenang sehingga hutan itu habis betul, tidak bisa menjadi resapan air. Nanti kan kalau hutan habis, hutan kan salah satunya fungsi kan resapan air kan, apa oksigen ya kan. Kalau sampai hilang itu, woi, Puisi Betul. sebagai reaksi individual, reaksi sosial. Tadi Bunda Putri terus tentang Sang pemintal. sang pemintal, sekarang sudah mulai agak ditinggalkan. ya, Padahal itu luar biasa, satu aktivitas yang, nah, Bu Putri ingin substansi kecintaan pada profesi terutama bukan meminta itu makin surut dalam kita. Bagi kita menumbuhkan cinta pada profesi itu satu penyikapan juga dari penyair. Itu puisi memang alat untuk berteriak, alat untuk menyapa, menyentuh orang lain. menyentuh menyentuh ketika kita lupa. Ya, Kita punya begini, kita punya hutan yang bagus seperti kamu bilang Laspurwo. Kita punya kekayaan budaya yang namanya seni tenun itu kan, kain tenun. Kalau sampai semua hilang, semua pabrik, kasihan juga sampai hilang tuh. Karena cuma kalau kita perlu lihat hasil tenun karya sendiri, misalnya kita bisa ke kolektor atau ke museum-museum yang ada di luar negeri, kan kasih ironis juga tuh. Memang nggak bisa diginikan perkembangan zaman, cuma kalau misalnya sampai puisi ini menyentuh para pengambil keputusan di atas, mungkin dia akan ada setiap hari Minggu itu di sekolah-sekolah itu mungkin diajarkan, ada satu sekolah ada satu pintal kengke cara praktek pemintal bede menempuan, sehingga besok lusa itu tetap bisa tuh loh. Ya siapa tahu mungkin ada yang tertarik sama memintal gitu. Ya, memintal bukan sebagai, kan kadang-kadang orang membuat itu seperti misalnya buat canang itu kan bukan sekedar keterampilan, itu sebenarnya sudah melakukan persembahan tuh kan, Ya. persembahan kan. Memintal juga gitu, ketika dia memintal, apalagi nanti memintal kain itu khusus anaknya ataupun untuk aturan ke tempat yang suci, mungkin lain lagi ini. Ya mudah-mudahannya ini puisi itu sebenarnya juga sebuah, seperti Pak Atawan bilang, Pak Prof bilang, teriakan yang tidak teriakan itu, tapi teriakan ke dalam untuk ke apa, urani lah. dan seperti kita diskusikan dulu dengan Wari, Jengki, dengan Bunda Putri, bahwa puisi adalah penyadaran, Penyadaran. upaya penyadaran. Jadi membuat kita sadar, nah, terhadap apa yang terjadi sekarang kan. Ya. Jadi puisi bukan indoktrinasi, Bukan kelangenan itu ya, bukan sekedar bukan sekedar Rendra mengatakan bersajat dengan anggur dan bulan, ya. tapi penyadaran agar kita sadar, nah, bahwa oh begini situasi, diingatkan kita untuk kembali kepada jati diri. Mungkin itu yang Ya. lebih mulia kalau kita Ya. tempatkan tujuan tulisan puisi kan, tataran yang sangat mulia. Dan Bunda Putri Suhastini penyairnya lain cuma Asa kan berada di ranah ya mulia itu, Ya. penyadaran untuk Penyadaran. jangan sampai orang buat hutang, jangan sampai kecintaan memintal itu surut. Nah, itu penyadaran. Hakimnya kau sendiri kan, Ya. jadi salah entah kamu mau, memang gue pikirin gitu ya sudah, nggak masalah, hak ya, orang individu bisa. Oke, yuk. Giliran sekarang Asa. Ya. Puisinya Bunda Putri itu ya. Iya. Ya. Mungkin agak pendek puisinya. Ya. Judulnya Bahagia. Bahagia. Kutuangkan bahagia ke dalam aksara syarat makna.
Meski bumi semakin tua, bahkan kuda kehilangan tenaga di tengah padang gersang. Udara berauma kerap di dinding cerdas. Alunan gita sukma mengalun lembut, melenakan jiwa penat berasa istirahat. Cemari menari di atas daun lontar, menitip bayang sepanjang cerita masih tersurat. Apa tuh masalah baca ulang? Oh, ada masalah baca atau apa tuh? Ya, Apa? ulang dulu. Ya ulang lebih jelas bagi. Udah jelas. Ya, jelas. Kutuang bahagia ke dalam aksara syarat makna. Meski bumi semakin tua, bahkan kuda kehilangan tenaga di tengah padang gersang. Udara berauma berkerakap di dinding cerdas. Di dinding cerdas. Alunan gita sukma Cerdas apa cadas? Cadas. Cadas makanya kamu salah baca kamu. Cadas, Mana dinding cerdas? Cadas. Mulai. Udara berauma kerakap di dinding cadas. Alunan gita sukma mengalun lembut. Halaman berapa tuh? Halaman 25. Mana puisi apa judulnya? Mungkin Apa judul puisinya? bunga merah. Bunga merah ya. Terus Alunan gita sukma mengalun lembut, melenakan jiwa penat berasa istirahat. Jemari menari di atas daun lontar, menitip bayang sepanjang cerita masih tersurat. halaman 22. 25. Aku baru kemarin bilang puisi itu kadang-kadang dia kan pilihan kata sudah sederhana menuju kadang-kadang abstrak karena berlapis-lapis. Kalau kita salah baca bisa ruwet, ya semakin ruwet dia puisinya. 25 ya? Ya. Mana judulnya? Bunga Ah, merah itu ini beda. Ini apa makanya? beda. Rumah merah ini. Ini Bunga merah ya. Bunga merah. Cuma satu ya. Nah, ini buka. Ya. Kira-kira apa tuh kamu? Apa itu kira-kira yang menurut kamu apa? Apa maknanya? Penggambaran apa itu? Ya, saya yang agak agak bermakna itu di bagian baris kalimat yang pertama sih. Ketua kebahagiaan ke dalam aksara syarat makna. Meski bumi semakin tua. Halaman berapa? 25. 25. Ya. Halaman 25 ya. Nah, Ini judulnya bahagia nih. Semoga rekan-rekan di rumah semuanya sedang berbahagia. Kita harus menyempatkan diri untuk bahagia ya, supaya tidak rugi hidup ini. Masa hidup tidak pernah bahagia. Sesulit apapun, semenita apapun, dia senyumin gen. Kenyemin gen. Dengan kenyam maka keluarlah hormon-hormon apa dalam tubuh? Endorfin yang membuat kita senang, ya senang bahagia. Kita harus senang ini. Hidup sudah dipelihara dari tidak bahagia. Sulit pun harus bahagia, kan itu benar-benar. Kutuang bahagia ke dalam aksara syarat makna. Meski bumi semakin tua, kan kutuang bahagia ke dalam aksara syarat makna. Meski bumi semakin tua, bahkan kuda kehilangan tenaga di tengah padang gersang. Oh, mungkin menderitanya gitu kira-kira bahasa Balinya. Mungkin agak sempatkan diri berbahagia. Ya benar kan ya. Nah dia juga sudah bahagia apa menyempatkan juga bahagia? Harus selalu bahagia. Harus mencari-cari. Iya benar. Bahwa ternyata tidak semua hitam, ada kan titik putih. Iya benar. Dan tidak semua putih ada hitam. Semuanya begitu kan begitu. Jadi ini puisi ini mengajak kita mulai tumbuhkan rasa bahagia sesulit apapun. Hal yang kedua, udara beraroma kerakap di dinding cadas. Alunan gita sukma mengalun lembut, melenakan jiwa penat berasa istirahat. Jiwa penat terasa istirahat itu kan itu. Jemari menari di atas daun lontar, menitip bayang sepanjang cerita masih bersurat. Jemari menari di atas daun lontar, menitip bayang sepanjang cerita masih bersurat. Nah,
Ini kan intinya mengajak bahagia, koknya syukurin begitu, mungkin bahasa klise syukurin ke hidup ini dia yang kita tidak tahu ternyata ada yang lebih menderita dari kita, mereka yang punya kaki, yang punya gitu, ya mereka pasti ada aja, karena kita ukuran kita sekelas Raffi Ahmad Iya, salah. atau Gundono, Irana Gundono apa? Bukan Gundono itu. Irina Gundono ya lain gininya. Dia pun menderita sekarang kan, semua pada menghujat. Ternyata jadi bahagia. Rina diam-diam nah, biar dia di sini bahagia dia senyumannya. Iya. Walaupun meski bumi semakin tua Rina ya. Tetap dia berbahagia tuh. Itu Prof ya? Ya. Nah ini jadi maka puisi selain anak-anak mengingatkan kritik kepada alam, kepada manusia, tapi juga kritik kepada diri sendiri. Karena kan saya aja kan anak itu kok asalnya kok kenyal, gati kok menderita, gati ulin sini kena, kok sab kok, ternyata kok nu hidup, nu hidup, nu ada nyampatan tuh gitu. Nu ada nyampatan semangat merusak Om Swastiastu. Bermain teater. Nu bermain teater, nu kene. Kulo yang sakit aja kalau nu kudu ikut ekornya berbahagia tuh. Asal kulo waktu kulo kuman anjing saya sakit, tapi dia sempat juga kutu ekornya yang berdatang tuannya, habis itu keren ya. Dia kan berbahagia dia tuh. Nah, seperti itu. Dalam konteks puisi Bunda Putri berbahagia, saya mengimbangi itu asa ya baca puisi lagi. Iya. Saya ingin baca Jadi untuk puisi Rina. seorang di rumah atau siapa? Untuk teman-teman pendengar Radio Barong yang sedang mendengar Gita Sastra pada sore ini, mari kita tularkan virus sastra di kalangan kita untuk membangun ekosistem literasi dari hal yang sangat sederhana. Dengan 4 orang ini kita menebar virus biar teman-teman tertarik nanti untuk kita rame-rame ke Radio Barong. Saya akan bacakan sebuah puisi yang tadi sempat saya cuplik dari Abdul Hadi WM berjudul Ombak Itulah. Karya Abdul Hadi WM. Ombak itulah yang membangunkan aku lagi padamu. Rambutmu masih hijau meskipun musim berangkat coklat. Kujahit lagi robekan-robekan tahun pada gelisahku, dan darahmu kembali menyatakan yang ingin diucapkan jantung. Dulu angin malam panaslah yang mendudukkan aku di sampingmu, dan atas ranjangmu ya tambatkan desirnya memeluk tubuhmu. Kau pun terima aku seperti pohon menerima benalu, dan aku mengikutimu seperti masa batu yang nyelinap di balik ombak. Terima kasih. Wow, keren sekali ya. Mantap tuh loh. Kalau pertama Saya terima kasih karena diberikan apresiasi keren Liputu. Nah, tadi kan enggak ya. Orina bilang Orina ya, aku udah dibilang keren kan ya. Jangan diduplikasi sesama orang. Nah, ini Rina gimana nih? Tadi Liputu kan bagus sekali baca. Iya, Lebih bagus lagi. sama-sama. Bagus. Berarti kerennya double ya. Oh, rangkap itu udah ngomong. Keren, rangkap. Apa perlu dikritik dengan puisi dulu baru dia gini. Iya. Puisi dadaan ini. Liputu lagi meramaikan ya. Oke, yuk. Udah, yuk silakan baca dia. Ya, boleh Dia. ya. Sekarang kita dia. Gini, memang acara sastra ini, kita sastra ini memang seperti itu gininya. Kita membaca puisi sekaligus mengupasnya tipis-tipis saja, tidak dalam-dalam yang kalau yang dalam-dalam nanti dalam ditulis itu baru dia dalam dia penggalian yang dalam dibedah. Dan kalau yang gini kita ngobrol bercepat, orang kalau yang dengar langsung oh gitu maksudnya. Dan sebagai catatan, bedahan Liputu, bedahan saya, kemudian
itu tidak mutlak kebenarannya. Nah, iya. Boleh dibantah, kok itu relatif. Iya, relatif. Tiap orang punya hak. Punya Ya, tafsiran tersendiri. jangan setiap- sampai, kok gitu loh. Artinya Wartawan memberikan penafsiran, kok begitu loh, usah saja. Begitu menurut interpretasi dan kami, yang lain boleh saja. Jadi puisi itu multi interpretable, penafsiran multi, sepanjang masih dalam koridor kerangka puisinya. Makanya jangan terlalu masuk saya ajak sini yang satu, takut Pak belum tahu. Kenapa takut? Ini pembelajaran. Dan yang baca puisi ini kan bukan para juara asa, dia itu kan bukan para juara, tapi juari untuk tampil, iya benar untuk juara. berikan untuk keterpanasan kan. Salut. Ya. Ini adik dari fisika, tapi juga senang pada gini itu menyimbangkan otak kanan sama Iya, otak kiri. Iya. Itu. Menyeimbangkan biar nggak terlalu berat sebelah. Berat, Iya. harus sebelah ini supaya ada bagian sisi jiwanya tuh ada kan. Dan ini tanda petik, ini tamparan sekaligus penghinaan bagi teman-teman di bahasa sastra Indonesia. Fisika bisa hadir berani, kenapa kita tidak di Basindo? Tidak berani kan gitu ya? Rina aja orang gini fisika juga dia. Fisika, Nah, ya. Rina tata kecantikan. Oh, tanda kecantikan. Oh, Tanda kecantikan itu dekat dengan puisi. tapi kan dengan Puisi puisi. sangat mengagumi kecantikan. Dia sebenarnya nggak cantik, tapi ketika ditata dia jadi cantik. Gara-gara dia bilang keren, Rina. Oh, iya. Kalau saya sangat cantik. Enggak, kayaknya enggak loh. Bibir cuma satu. Oh, memang harus dua cantik. Letak bibir masih di bawah hidung itu nggak cantik. Modus tuh, Rina. Ayo kita baca. Ayo. Ya, sekarang dia yang baca. Ya, Teman kita dari jurusan fisika. Iya. Fisika. Pendidikan MC fisika. kuadrat. Iya. Kenapa aku bisa jatuh ke bawah fisika itu? Ya benar, karena itu ada gravitasi. harusnya Berarti aku bisa memandang Rina, kok ada jatuh saya ke bawah, jadi nggak ada gravitasi itu. tidak ada kurang. Oke, jadi di sini saya mau membacakan puisi dari buku yang berjudul Anak Gunung Mengerami Laut, karya Mengerami apa menggarami? Mengerami, Mengerami. Iya. Gelap. karya Nuriana Asmaudi. Ya, ini punya dari Denpasar. Nah, Tinggal di Denpasar. jadi karena kita masih dalam rangka 17 Agustusan, masih di bulan kepahlawanan, saya akan Ya. membacakan puisi tentang sedikit tentang kepahlawanan. Judulnya itu Sembahyang di Taman Makam Pahlawan. Oke. Tak ada lagi yang perlu disesalkan. Tangismu, hujan dan angin malam membasuh gerah rerumputan. Kutalihkan sukma dengan doa cinta. Kuwirit pikiran, sujudkan angan di sajadah kalam, menuai harapan. Esok, semoga masih ada hujan bagi rumput di taman. Penyegar cinta, siarah cucu cicit kita. Wih, luar biasa kata kuncinya. Ya, Siarah. Cucu cicit kita. Nuriana itu siapa? Ada nggak riwayat sana? Mau bacakan. Sini aku bacakan. Jadi Nuriana ini teman kita nih. Teman kita Nuriana ini, supaya teman-teman di rumah tahu siapa sih Nuriana itu. Nuriana itu adalah Kos hidup dengan bau bulan parah. ya, Nuriana ini Nuriana Asmaudi SA atau Nuriana Asadi Asmara, lahir di Jepara, Jawa Tengah 10 Maret tahun 65. Dia alumnus Fakultas Usuluddin jurusan Akidah Filsafat IAIN Wali Songo Kudus tahun 91. Jadi dia udah tinggal di Bali sejak tahun 96 dan sampai sekarang dia jadi wartawan sambil mengelola rumah sastra Tensurbeh dia Wulan Pangrangi ya, bersama Ulum Barangi. Pokoknya dia tinggal di Denpasar, banyak juga menulis puisi, cerpen, ulasan seni dan sebagainya. Jadi dia salah satu penyair yang saya kenal yang di Denpasar ya, supaya sekedar tahu siapa sih Nuriana itu. Oke. Ya, selingan lagu dulu. Satu lagu aja persiapan untuk ini baca puisi si Sisa.
besok semoga masih ada hujan. Ini kalimat ini. Ya. Besok semoga masih ada hujan. Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana Nah, mati deh. Udah. di luar Jadi biji-biji hanya ke rumah pustaka Sulawesi deh. Karena murah, cepet dan kualitasnya lumayan. Oh, itu Dia kerja sama Jogja ya. Iya. Ini kan Ya dan dulu kan di Arianto yang banyak nanti nggak lama dan bisa diikut. Ada Kenapa ada antara gitu ya? Tidak mungkin ya, mungkin ini mesin cetak lama kan? dia kerja sama Jogja. Enggak Arianto. Arianto yang lama dan dia mungkin mesin lama dan tenaganya itu agak jalan sekarang Nah, dia secara gini modal jatuh mesin pendungan buat dia. Mesin pendung lah, mesin cetak, ada mesin cetak. Jadi dia bisa keris. Mungkin prinsip hitungan cetak Jogja itu berdiri batin tapi buat terus ya terus lebih bang ngedeng oyong mati mesinnya. ini karena ya modalnya gede dia kalau bersaing ini bisa makin banyaknya nyetak makin untuk mesin nyetak untung biaya gede masih rugi ya. Makanya punya presi saat dewa di nyetak dia bisa pilihan mau apa mau kapal Aku mandi rudal mahal lagi. nah itu juga yuk rudal sih kan gimana kita kedua kalau cetakan gitu makanya ya Tapi rapi kan artinya udah. cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara, lepas dan hangat bercinta lewat kata. Oke. Saya baca, Asa baca. Yuk silakan. Mungkin ini prinsipnya lagi Ya nggak apa-apa. Yang sama dibuat oleh Ibu Putu Putri Swastini yang judulnya Kasihan Kau. Di pusaran mana badaimu menghempasku, di palung mana arusmu menyeretku, bila bukan jalanku, tangan-tangan ajaib akan terlulur, tangan-tangan ajaib akan terulur. Aku hanya bisa mengelus dada, kasihan kau. Ya. Ya, puisi berikutnya saya bacakan dari karyanya Putri Swastini juga ya. Dari Bunga Merah. Ku titip satu hati, dari arah mata angin mana kau datang. Pengembaraan berakhir di sudut pandang, menata mimpi-mimpi menjadi nyata di hati. Di penghujung musim, hidup ialah beribu peristiwa. Hatiku terbawa di sana. Maukah kau menjaganya? Wow, luar biasa, keren banget. Oh, boleh. Aduh. Terima kasih Rina. Aduh. Maukah kau menjaganya? wih itu baru posisinya pas
dia si Rina tuh yang membayangkan bukan aku yang baca tapi seseorang. Jadi dia bilang kerennya tuh seorang itu. Oh dia mengucapkan keren tebalnya itu loh. Pada orang dia. Lebih tebal dari buku puisi ini. Ah, Ya itu ada puisi-puisi romantis seperti puisi-puisinya Rendra itu puisi apa tuh yang puisi yang Dek Narti kupinang kau romansa. ya romansa. Jadi ada puisi kadang-kadang tidak melulu puisi itu protes. Rendra sekelas puisi penyair seperti itu juga melahirkan puisi-puisi romantis. Ketika dia melamar istrinya dia nulis puisi. Wahai Dinarti, Ya, kupinang kau kau pinang kau jadi ibu dan anak-anakku. Kaulah ikan duyung tawananku, mengedipkan matanya dalam jalaku. Ya. Bayangkan. Ya, seperti itu Rendra. Jadi Rendra menulis puisi. Jadi tidak semua. Jadi ada saat tertentu penyair itu memainkan ketika dia lagi apa itu dia memainkan episode itulah. Episode romantis dalam saja banyak kemudian ada puisi-puisi kritiknya banyak semuanya rata-rata puisi kritik tapi ada balada lagi kan puisi balada Teguh Karpo balada senapan apa banyak nanti saya kan kalau Mas harus bawa puisi-puisi gitu supaya kita teman-teman di rumah Ya, lebih punya kaya gambaran bahwa penyair itu seperti ini tuh banyak. Jadi bagi yang nggak sempat buka buku sastra dia bisa dengarkan kita membaca kan. Si Diah pun baru tahu kan, pasti baru tahu namanya Rendra ya. Iya baru tahu. Nah, ada Rendra, tapi kalau Rendra udah tahu ya Sudah tahu. dari SMA diajarin ya. Iya, di SMA. Karena peta sastra di sekolah itu kebanyakan berhenti pada Karl Anwar. Rina tahu? Tahu karya. Rina ini hebat ini punya anak didik penari kemarin cari cantik. Anak didiknya itu anak kecil, harinya bagus-bagus, pintar nih. Oke, sekarang siapa lagi baca? Boleh deh saya. Ya, habis itu ngobrol. Nah, aku ingin tanya sebelum ke sana, Oke. Asa, kamu menulis puisi itu hanya karena tugas dosen tuh gimana? Enggak, itu sebenarnya sih pemikir apa namanya udah ada, cuma saya tempelkan aja biar itu sebenarnya udah ada lama. Proses melahirkan satu puisi itu berapa lama kamu? Itu saya saya terakhir kali apa namanya prosesnya tuh berapa tahun jadi berapa tahun itu ya? Lama ya, tapi Lama. kadang-kadang ditaruh lagi, Dan cuma diambil naruhnya lagi. aja, cuma naruhnya aja sih yang apa sebentar tapi bayangan kita ya itu lama. Ya, kadang-kadang teman saya misalnya Wariwisatana itu dulu saya sendiri ngelihat dia cuman dia memang berbulan-bulan tapi dia terus menerus satu puisi itu yang kita kadang-kadang kita kan begini, bukan kita saya sendiri misalnya satu puisi kalau nggak selesai kita taruh aja, jenuh kita mengamati kalimat itu kan, Iya. baru kemudian ingat baru kita ambil lagi tambah. Nah, karena kalau orang total enggak gitu terus menerus dia si Waris terus menerus dia diperbaiki lagi puisi sampai betul-betul iramanya bagus banget tuh. Iya. Dan juga ada satu puisi lagi yang apa namanya yang bisa itu pembuatannya apa itu cepat dalam 1 hari. Itu selepas saya mengalami sesuatu hal yang mistis Bapak. Nah, Jadi Kokomo ada sekarang puisinya tuh. ada sih di HP Bapak. Itu. Baca aja ntar. Aduh. Nanti berubah genre nanti tiba-tiba. Ini malam Jumat kan ya? Nah, apa dia senang nonton. Jangan dia dengar dari rumah ya. Aduh. Susah. Itu kejadian apa namanya ketika saya masih tinggal di Denpasar. Saya kan sempat singgah di Denpasar. Tinggal di Denpasar. Ya, tinggal di Denpasar. Kuliah sana? Ya, saya tinggal cuman berapa tahun? Cuman 3 tahun saking bapak itu kerja di Denpasar sebagai seorang pemborong. Jadi saya sama ibu tuh boyong ke Denpasar untuk menemani bapak gitu. Terus setelah saya lulus SMP, saya kembali lagi ke Banyuwangi untuk melanjutkan kamu waktu SMP kamu sana? Iya. Saya kira kamu kuliah di sana. Enggak, saya kuliah tetap di sini, Pak. Nah, Jadi seperti itu.
Puisi-puisi mistik nih. Ya, Ada- sebenarnya saya ada- agak takut kalau ingin membaca, soalnya ada penjabaran tentang sosok itu juga Bapak Nah gitu. itu ada lompat-lompat. Oh, bukan lebih ke wajah, Wajahnya. wajah gitu. Iya. Ya, terus itu semua terjadi Aku juga karena takut ya, nah. Jangan deh, Pak. Pulang nih. Rina antar ya. Rina antar pulang ya. Rina juga takut. Angkat kucing. Bocah saya bocah. Ya masih yang lain aja, nanti aku Iya. takut. Aku takut pulang nih, Itu gimana langsung saya caranya? jadikan puisi. Iya, oke. Biar orang tahu. Memang ada Itu. puisi ya. Menyempurnakan pertemuan kita. Tadi kita bicara soal ada berbagai macam dimensi puisi, ada religius, ada protes sosial, ada penyadaran, ada cinta. Nah, Rina matanya udah mulai gini, udah cinta untuk kekasihnya. Saya bacakan saja dari Punya pacar ya, nah? Kayak belum Nggak tahu. punya. Wow. Nggak tahu, Oh, kelihatannya belum punya. belum tapi segudang. Mudah-mudahan belum. Segudang. Sajak dari Wes Rendra Ya. ya, berjudul Surat Cinta. Surat Cinta. Nah, iya kan. Kutulis surat ini kala hujan gerimis, bagai bunyi tambur yang gaib, dan angin mendesah, mengeluh dan mendesah. Wahai Dek Narti, aku cinta kepadamu. Wah. Wow. Wahai. Tulis surat ini kala langit menangis dan 2 ekor belibis bercintaan dalam kolam. Jenaka dan manis bagai 2 anak nakal mengibaskan ekor serta menggetarkan bulu-bulunya. Wahai Dik Narti, kupinang kau menjadi istriku. Kaki-kaki hujannya runcing menyembuhkan ujungnya di bumi. Kaki-kaki cinta yang tegas bagai logam berat gemerlapan menempuh ke muka dan takkan kunjung diundurkan. Selusin malaikat telah turun di kala hujan gerimis. Di muka kaca jendela mereka berkaca dan mencuci rambutnya untuk ke pesta. Wahai Dinarti, dengan pakaian pengantin yang anggun, bunga-bunga, serta keris keramat, aku ingin membimbingmu ke altar untuk dikawinkan. Aku melamarmu. Kau tahu, dari dulu tiada lebih buruk dan tiada lebih baik dari yang lain. Sampai dari kehidupan sehari-hari, orang yang bermula dari kata yang bermula dari kehidupan, pikir dan rasa, semangat kehidupan yang kuat, bagai berjuta-juta jarum alit menusuk kulit langit. Kadang rezeki restu wingit, lalu tumpahlah gerimis, angin dan cinta mendesah dalam gerimis. Semangat cintaku yang kita bagai 1000 tangan gaib menyebarkan 1000 jaring menyergap tubuhmu yang selalu tersenyum padaku. Engkau adalah putri duyung tawananku, putri duyung dengan suara merdu lembut bagai angin laut. Mendesahlah bagiku, angin mendesah, selalu mendesah dengan ratapnya yang merdu. Engkau adalah putri duyung tergolek lemas, mengejapkan matanya yang indah dalam jantungku. Wahai putri duyung, aku menjaringmu, aku melamarmu. Ku tulis surat ini kalau hujan gerimis, kan langit, gadis manja dan manis menangis minta mainan. 2 anak lelaki nakal bersedar gurau dalam selokan, dan langit iri melihatnya. Wahai Dinarti, ku ingin dikau menjadi ibu anak-anakku.
Nah, sekian dulu. Saya. Panjang ini ya. Terima kasih. Nah, ini puisinya, ini menggunakan Rendra menulis puisi waktu melamar istrinya ya, Ya. istri pertamanya ya. Dinasti. Dia kan punya 3 istri. Narti, terus itu Beda. Prabowo, Rendra, Situ Resmi, Hmm. baru kan Surya. Nah itu banyak benar puisi-puisinya dia, puisi romantis. Dulu ketika saya gini suka baca-baca itu, baca di depan beliau banyak karena ada sisi kritiknya keras, ada sisi romantisnya, bukan sekedar romantis gitu. Ada apa namanya surrealisme tadi kan ada metafora yang menarik pokoknya menarik. Oke, kita dari Rendra kita bacakan puisi siapa sekarang? Karya siapa? Karya Fania Cika Ardana. Siapa tuh anak Undeksa? Iya. Ya. Jadi kan tadi tentang surat cinta. Sekarang orang yang memendam perasaan. Aduh. Siapa yang suka memendam perasaan? Aku. Aku. Aku tapi kamu pandanganku. Oh, kamu mana Rina? Modus sudah. Tuh, modus. Judul puisinya itu adalah Hujan. Hujan. Musik. Sudah. Dah, naikkan dikit. Raut wajah yang membiru, pipi memesona yang kian mendayu. Hujan tak pernah semenarik ini. Sekilas bayang wajahmu di setiap rintiknya, merasuk masuk ke relung hati. Tak bisa ditepis seperti hujan yang membasahi senyummu. Kubiarkan tergugur jiwaku, kurelakan tenggelam batinku, karena setiap air yang jatuh mewakili setiap rasaku yang utuh, menggendang dan meninggi sampai nanti ia reda. Turut bibir ini mengucapkan rasa padamu. Menang rasa. Iya. Ya. Dalam setiap apanya? Tetes hujan Iya, itu. tetes hujan. Dalam setiap tetes hujan. Bayangmu merasuk, bayang wajahmu di setiap rintiknya. Bayangan wajahmu bisa. Berapa tetes hujan itu? Ada. Banyak ya. Banyak. Ngeri juga. Ngeri juga kalau muncul tuh banyak gitu. Kalau hujannya deras lagi. Terus gitu. Agak serem jadinya. Seram. Bagi yang tidak suka. Iya. Coba bagi yang wajah kekasih muncul seneng kali terus gini. Karena kalau bisa lihat ngintip-ngintip aja masih Yang pernah sih. Oh, pernah. Itu benar. Ya setiap orang, setiap penyair, apakah sudah jadi atau belum jadi, pasti dia menyampaikan kejujuran. Berusaha dia menyampaikan sesuatu yang jujur dengan cara yang indah, sehingga ada daya sentuhnya kan, ada daya harumnya seperti yang kamu bilang tadi. Setiap tetes hujan membayang wajah, setiap tetes hujan membayang wajah. Sekarang nggak ada karena musim kemarau nih. Musim kemarau, jadi nggak terbayang-bayang wajahnya. Enggak bayang-bayang, masa kita cari ke rumahnya Iya. kan. Dan Setiap musim. Rina, teman-teman juga di luar dengar. Ini kita kok air-airnya terakhir kita bicara soal sajak saya cinta, renungan. Ini mungkin ada rangkaian besok. Mungkin ini upacara pendahuluan untuk menyambut ngetonin Geta Geti. Sekarang kita suarakan puisi-puisi cinta, lanturkan perlindungan supaya besok upacara Berjalan. Berjalan dengan lancar. Lancar. Ya, Penuh dengan cinta. kita doakan ya Prof ya. Iya. Doakan besok dua putri, dua anak-anak Ya. Geta Geti Koster, dari ya. pasangan Pak Koster dengan Ibu Putri Ya. Swastini akan upacara semacam apa? Ngetonin ya. Ngetonin di Sembiran ya. Ya. Semoga kita doakan semoga lancar Dan dan berdepan sukses. dengan cinta. Ya Bercinta. penuh dengan kebahagiaan cinta gitu. Secara nggak sengaja kita baca puisi-puisi cinta. Iya. Iya, benar. Puisi bahagia nih, kamu baca puisi bahagia Dan tadi ya. Rina, jujur ya, saya baru introspeksi diri ya. Iya.
Saya belum pernah baca puisi 2 kali dalam event Adalah Barong. Gitar. Wow, berarti ini perdana ya Prof ya? Iya. Di gitar Tumben ya, sastra. bukan karena jumlahnya sedikit, tapi kok mungkin aura Aura Besa itu yang membuat, yang terpancing untuk membaca puisinya Abdul Hadi WM tentang cinta Allah itulah, dan ini juga tentang surat cinta, cinta orang tua kepada kita geti, Iya. cinta kita geti kepada orang tua, cinta orang tua Cinta. kepada geti dan kepada masyarakat. Iya, Iya. cintanya Iya. Pak Foster dengan Ibu Putri kepada Iya. tidak hanya kepada anak-anak, juga Iya. kepada masyarakat. Ini simbol. Sudah terbukti tadi kan Sang Pemintal itu kan salah Nah, satu keperhatian Pemintal. beliau kan. Kalau tidak cinta terhadap budaya Bali, tidak mempunyai keprihatinan terhadap nasib perkembangan budaya ke depannya kan begitu. Cintalah yang membuat bertanya-tanya. Kengken kamari jani Sang Pemintal. Nah, itu penyadaran kepada bagaimana kita membangkitkan Cintalah yang membuat si Hasan bertanya tentang Alas Purwo. ya, cinta oleh dia yang terpendam. Ya, cinta yang terpendam. Puisi memendam cinta. Cinta yang terpendam. Ya. Cintalah yang membuat eksplorasi Rina ketika mengenai keren. Iya. Kebetulan wartawan kan begitu ya. Kalau tidak ada rasa cinta kepada sastra, tak mungkin ada apresiasi seperti itu. Ya. Oke, lagu dulu. Oke, buat fans Tia Radio Barong, kita jeda dulu dengan lagu ya. So, enjoy. Apa judulnya nih lagunya? Budi Doremi Melukis Senja. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Malah puisinya ada jumlahnya ada. Izinkan ku lukis Kalau senja, dia cetak pun biasa. mengukir nama Biasa. Dia kisah. boleh cetak cetakan. Mendengar kau Ya, bercerita, ada 8 menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau lebih coba lagi jangan berhenti.
lanjut langsung Pak Putu. Ya lanjut baca puisi Rina sekarang Asa. Asa baca Asa. Nah berikutnya nih Asa membuat baca puisi Ntar ya. Pak. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa, biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka. Oke, ya silakan. Baik. Kembali lagi ke karya puisi W.M. Putra yang berjudul Ketika Gianyar Lebih Dingin Dari Biasanya. Ketika Gianyar lebih dingin dari biasanya, matahari tak bersama hangatnya, angin pergi bersama kabutnya, pagi lari tak membawa cerahnya, dan aku sendiri ditelan sepi. Ditinggalnya bersama kalimat-kalimat rumpang, nada-nada minor, lengkap sekelimat tanda penyesalan. Ketika Gianyar lebih dingin dari biasanya, darahku mendidih, napas menyala sementara, hatiku beku diburu rindu. Apa itu kira-kira artinya? Ya, ketika seorang merindukan kekasihnya atau seseorang, mungkin atmosfer yang akan dia rasakan itu akan sangat berbeda dari biasanya. Ketika dia mungkin meskipun mungkin yang biasanya dia merasakan kehangatan, meskipun angin terasa seperti es, tapi ketika dia bersama seseorang yang dia rindukan, dia akan merasakan sebuah kehangatan. Begitupun sebaliknya, jika orang yang dia rindukan itu tidak bersama dirinya, maka meskipun matahari terik sekalipun, rasa hawa dingin tetap dia rasakan. Ada sebuah kerinduan. Iya, keren juga si Wahyu ya terus ya. Wahyu. Wahyu kau di mana nih, kau denger lah temanmu baca puisimu tuh. Mungkin lagi di Gianyar di mana ya. Nah, ini saya baca lagi puisinya Ibu Putri ya, dari kumpulan antologi Merah Putih. Perempuan Penjaga. Telah kupilih jalan belukar hingga onak, beribu luka kubawa dari masa lalu, menjaga leluhur dan ruh hari ini dari penggoda dan laknat berwajah surga. Aku baik-baik saja di tengah terjabiknya raga dan namaku. Dia yang hiang bersemayam di hati menjadi penjaga dalam diri. Kau tahu, aku baik-baik saja di sini. Itu yang ingin kukabarkan padamu. Tapi aku seperti biduk di depan hadangan badai, menjadi penjaga raga dan nyali, oleng perahu, tapi tidak pendirianku. Ketika kesetiaan dan bakti dalam diri menjadi abdinya, kegentaran hanyalah kata. Sekali aku diam, tapi angin darat mengusik rasa kroda. Dari ketinggian, aku melihat emprit dan yang merasa menjadi singa mengaum riuh tentang kabar angin di pulau surga. Aku datang dengan sikat mawar, sesungging senyum, setutur suluh. Sesudahnya, ku terima tuba dan bisa. Semesta berbisik, sudah garis tanganmu menjadi penjaga. Penjaga dalam diri berseru, kaulah Mahakali, si lembut jinak Parwati, tapi yang menerjang garang para setan dan raksasa-raksasa.
inilah takdirku, menjadi penjaga dari tatapan berkabut khianat, menjadi penyirna para parasit di tubuh semesta. Dan akulah penjaga perisai dan tombak yang kubuat dari pemberian cinta leluhur dan keyakinan yang kupeluk kuku. Iya, keren. Wih, luar biasa. Saya karyanya ini keren karena memposisikan si penyair atau mungkin juga penggambaran si penyair kepada orang yang tetap teguh walaupun dia dikhianati, dia tetap menjaga seseorang, orang yang dicintai atau siapapun itu. Saya kira itu ekspresinya kita pun ketika menjaga sesuatu, apapun yang terjadi kita teguh. Nanti dia berubah menjadi Mahakali, akan diinjak orang-orang yang berkhianat. Iya benar. Tahu Mahakali? Istrinya Siwa itu kan Mahakali. Saya baca bukunya, ada bagus, Palguna. Kenapa disebut Mahakali dan Mahakala Siwa? Siwa disebut Mahakala karena dia kan ada patung dia menginjak, Siwa itu menginjak Betara Kala itu kan. Jadi mengatasi waktu dia. Siwa itu abadi hidupnya. Mahakala, istrinya Mahakali. Buku yang bagus Palguna kecil tentang Sangkala. Sama sini saya temukan Mahakali. Jadi itu untuk mengatasi abadi. Nah, itulah. Saya kira Ibu Putri banyak sekali menulis puisi. Ada di tengah kesibukan beliau sempat nulis. Untung dibukukan, kalau gitu hilang di Facebook aja nih buku ini. Karena 2 kali terbit rasanya. Ini antologi puisi merah. Di dalamnya ada rumah merah, merah putih sama bunga merah. Jadi ini puisinya. Saya itu dulu. Dan sebagai penyair, Bunda Putri itu cukup cerdas. Jadi ada intelektualitas di dalam puisi beliau. Kenapa? Beliau sampai bisa menggunakan diksi Mahakali. Beliau punya referensi tentang siapa Mahakali. Ya. Mereka punya pemahaman yang Dia tidak mengatakan Durga. Ya. Justru mengatakan Mahakali. Justru mengatakan Mahakali itu pilihan diksi itu tentu sangat secara historis, secara legendaris, kalau itu sebuah legenda atau sebuah kepercayaan itu luar biasa kontemplasi beliau terhadap materi, sehingga penyair bisa bicara dalam ruang hampa, ruang kosong, tetapi ada latar belakang budaya yang membelakangi. Jadi cukup brilian juga penyair lah. Wajar kalau penyair disebut seorang intelektual. Iya. Memang tidak mudah dia kalau menulis puisi itu. Mula-mula memang kita ketika mengalami suatu anak muda yang mengalami suatu fase galau cinta, memang bagus tuh menulis puisi daripada dia ngambil adrenalin kan. Dia menuangkan malah bagus. Tapi kemudian pada setelah fase itu seperti Rendra, fase melihat lingkungan yang kritis, maka dia menulis puisi. Ketika pidato sudah tidak dengar, maka puisilah bicara. Ketika jiwa keruh, maka puisilah yang meneduhkan. Ya saya kira itu dulu perjumpaan kita. Jadi tapi ini pesan gini, teman-teman di rumah yang mempunyai, yang kepingin puisinya dibacakan bisa dikirim kemari ya langsung ya. Pada jalan apa namanya ini, Dek? Jadi langsung aja buat fans Tia Radio Barong bisa langsung hubungi di nomor 081558102102. Itu telepon siapa tuh? Radio. Tak kira nomor teleponmu. Bukan. Ya, ulang lagi sekali. Oke, buat fans Tia Radio Barong yang mau mengirim karya maupun puisi bisa langsung hubungi di nomor 081558102102. Ya, nanti kalau karya udah masuk akan kita kupas, akan kita baca di sini, kita kupas. Kalau memang dipilih oleh kurator nanti akan diterbitkan. Akan jadi kumpulan. Kamu juga bisa, semua bisa. Ya, nanti ini kan menulis itu suatu keabadian. Jadi kita ada jejak kan, dia menulis puisi. Kakakku aja aku nggak tahu, kakakku itu kan dulu dosen sana. Ternyata dia menulis puisi masuk di kumpulan Bilabong. Oh kan berarti aku aja nggak tahu, ternyata dia ada. Memang kan, ini karyanya ini Pak Bono Tamu. Ayo kita sekarang raja-raja orang buat buku supaya dia
apalagi ibunya bercita-cita mau buat apa tuh book fair internasional ya. Ya. Tuh. Dan penyair itu atau sastrawan atau apapun itu sama sekarang penyair kan mendapatkan hadiah Parjani Nugraha Ya. Prof ya. Prof udah dapat, saya udah dapat juga. Lumayan, uangnya 50 juta. 50 juta loh. Bukan masalah uangnya, tapi kan Penghargaan karena sebelumnya belum Pemerintah. pernah ada yang menghargai, pemerintah yang menghargai penulis. Bukan penyair tuh ada penulis sastra, penulis apa lagi itu loh. Itu dihargai karena karya menulis itu harus dihidupkan terus menerus. Karena begitu orang malas menulis. Karena idenya itu mahal. Mahal. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi akhir tahun ini kita akan membuat antologi puisi dari puisi kita Baru sastra. sastra. Itu kita kumpulkan menjadi satu antologi. Ya kan tercatat dalam sejarah bahwa terlibat di kita sastra ternyata pada antologinya. Terus sekarang siap-siap mudah-mudahan terrealisir atas restu semesta dan kita bisa berencana, tapi ya semesta yang akan menentukan cita-cita kita. Minimal sudah ada rencana. Ya. Ya. Sudah ada rencana. Yang banyak sekarang mahasiswa yang datang kemarin itu baru dari Unik Sato. Mudah-mudahan dari fakultas lain juga datang, dari kampus-kampus lain ada Pancasakti, ada kampus apa, Kuturan, ada apa lagi yang Afkah itu ya, Ya, STKIP. Setah sama Kuturan, sama apa lagi yang itu di sana kampus, ya kampus kapal pesiar juga bisa kalau mereka suka, cuma masalah mereka tahu apa enggak kan tinggal dikirimin surat sama Chandra, siapa yang tertarik. Teman saya itu banyak yang dokter, Sadewo kan dokter, tapi dia menulis puisi. Setira Pramodwarsa kan dokter, Ya, dokter. terus puisi. Dulu ada namanya Profesor Mudowo, dokter, menulis, melukis dan menulis budaya banyak. Dr. Sugianto almarhum menulis karya sastra dia. Sugianto tahu berapa? Ya. Nah itu kan. Jadi artinya seperti kamu ini kan, kamu juga nggak usah alergi untuk tulis saja. Karena menulis itu sebuah lama-lama matang dia kan. Nggak mungkin saya aja orang ini masih terus belajar pak. Nggak bisa langsung matang kita. Lama-lama akan waktu membuat kita milih kata, gimana caranya supaya menulis untuk menemukan seperti siapa tadi dibacakan Pak? Punya R itu yang Abdul Hadi. Wih lama sekali, banyak kan nulis buku baru menemukan kalimat itu. Seperti itu. Oke. Profesor. Profesor. Hadir Ya. profesor. Buku-buku gini banyak, buku teksnya banyak. Ya. Sekarang udah almarhum masalahnya. Ya. Ini si apa namanya itu si penyair Dr. Ismail kan dokter dia, dokter Ya, hewan kan? dokter hewan. Dokter hewan. Usianya bagus. Faisal Baras kan dokter juga kan? Dari Bali itu. Sastrawan kan? Terpenis. Terpenis. Ya banyak yang artinya baru dia dokter, enggak banyak yang Dokter Wimpi kan menulis novel yang sempat dibuat novel, film. Guna Parswa kan Pertanian. Ya pertanian, nulis dia. Jadi malah Institut Pertanian tidak terkenal, dia malah sebagai sastrawan dia terkenal. Punya banyak. Ya, betul. Berdima Bali jadi Nugraha. Iya, kan Nugraha juga dia. Udah tua dia, udah lama pensiun. Di atas saya, di atas profesor. Tapi yang katanya Madi Sukade. Oh, itu tahun lama itu. Ya. Perintis sastra modern di Bali. Ya, demikian dulu teman-teman di rumah. Ucapan terima kasih karena telah mendengarkan atau menyimak acara Gita Sastra edisi ke-39 ini ya. Ya. Kita akan pasti berusaha untuk ketemu lagi pada Jumat mendatang jam 4 sore di radio kesayangan Radio Barong dalam acara Gita Sastra yang puisi membasuh jiwa yang keruh. Tepuk tangan. Yeay. Betul ya. Ayo. Itu bersama tidak nih? Ya.